Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ashraf Destian. Eh, nomor NPM 2210631250019. Oke, kembali lagi di video saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview salah satu contoh aplikasi dari pembelian atau penjualan saham di Indonesia. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke review aplikasi, soal contoh aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi saham itu. Nah, saham sendiri dapat diartikan sebagai tanda pernyataan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dengan menyatakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim ataupun hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, di pasar sekunder ataupun bursa atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham ini mengalami sifat yang fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Nah, pembentukan harga saham ini terjadi karena adanya permintaan dan juga penawaran atas saham tersebut. Nah, permintaan dan penawaran sesuatu di permintaan dan penawaran saham tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik berhubungan dengan saham tersebut seperti kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut berada, maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan juga politik. Nah, untuk saran dan pembelian saham Indonesia ini ada banyak ya. Cuman di sini yang pertama ini di Ajaib, lalu ada Bibit dan ada Bareksa. Nah, di sini yang akan saya review adalah pembelian saham di Bibit. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya langsung aja kita review. Oke, nah di sini udah ada nih tampilan pertama dari ketika kita membuka aplikasi Bibit. Nah, eh, sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau misalnya kita membeli obligasi di Bibit. Nah, sekarang saya mau coba jelasin cara beli saham di aplikasi Bibit juga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama di sini adalah memberanda. Teman-teman bisa klik yang bagian saham ini, yang ada saham ini yang produk investasi, yang bisa diklik yang saham. Lalu kita akan masuk kepada menu-menu saham di sini. Nah, di sini ada grafik dari IHSG dan juga ada trending dari saham-saham yang terkenal. Lalu di sini ada playlist investasi dan di bawahnya ini ada watchlist. Nah, watchlist ini kayak pemantauan dari tiap-tiap saham seperti itu ya. Nah, di playlist investasi sendiri ini ada yang namanya top dividend, terus ada PA-nya rendah, terus ada pertumbuhan pesat, lalu ada metode Buffett, serta diakumulasi asing, dan juga ada cash rich. Cash rich. Nah, di setelah itu teman-teman bisa pilih mana saham yang ingin teman-teman beli. Nah, di sini saya mau coba beli saham yang Telkom ini ya. Nah, teman bisa klik yang Telkom. Nah, setelah itu akan muncul masuk kepada menu dari saham Telkom ini. Nah, dalam menu sahamnya ini kode sahamnya, lalu ada nama perusahaannya dan juga perusahaan itu termasuk ke bagian apa. Di sini Telkom ini termasuk ke telekomunikasi dan ini adalah terdapat saham syariah seperti itu. Di sini ada nilai untuk membelinya. Lalu sini ada keuntungannya sedang naik atau sedang turun. Dan sini ada grafiknya selama 1 hari. Lalu juga grafik selama 1 minggu, ada grafik selama 3 minggu. Di sini ada yieldnya, ini ada 1 tahun, 3 tahun, juga 5 tahun. Nah, di bawah ini ada case statnya. Nah, setelah itu di sini di bawah ada analisa penilaian. Nah, untuk penilaian ini kebanyakan para investor ini membeli, hold ataupun menjual seperti itu. Nah, terus di sini ada target harga analis. Lalu ada corporate action yang isinya itu ada dividen, ada cum-debt gitu. Untuk Telkom ini cum debt di 9 Januari 2023. Lalu ada expired date untuk Telkom ini di 12 Juni maksud saya, dan cum date tadi di 9 Juni maksud saya. Expired date ini 12 Juni 2023.
Lalu ada recording date itu 13 Juni 2023 dan payment date-nya itu 5 Juli 2023. Nah, mungkin langsung aja ya kalau misalnya emang udah sesuai dengan yang teman-teman mau, teman-teman bisa klik beli lalu akan masuk kepada oh, masih ada di bawahnya nih, maaf. Sebelumnya masih ada di bawah. Dari atas ini kita scroll akan masuk ke sini terus kita scroll lagi nanti akan masuk kepada saham-saham terkait dari Telkom ini. Lalu juga ada berita-berita mengenai saham Telkom seperti itu. Nah, langsung aja nih kita klik beli jika memang sudah teman-teman sudah pengen beli gitu ya. Nah, ketika klik beli ini nanti teman-teman akan masuk pada menu ini. Nah, teman-teman sih bisa masukin harga beli teman-teman dan jumlah lot teman-teman tuh mau berapa. Di sini juga ada order booknya, terus juga ada total investasi plusnya tuh berapa sih plus eh, plus ini tuh udah plus ada fee-nya juga ya, ada fee-nya juga. Nah, di sini ada order booknya ya, ada lot, ada bid, ada X dan juga ada lot. Nah, ini keterangan-keterangan dari saham dari Telkom ini sendiri ya. Nah, setelah memang sudah memasukkan dari harga harga book dan juga jumlah lotnya, teman-teman bisa klik beli. Nah, nanti teman-teman akan masuk kepada konfirmasi. Nah, di sini ada investasi kamu hari ini dari Telkom. Lalu di sini ada harga belinya, lalu ada jumlah lot, ada jumlah investasinya, lalu ada broker fee-nya, lalu ada exchange fee-nya. Nah, untuk di bibit ini terdapat dua fee ya, tadi yang saya sebutkan. Di sini ada broker fee dan exchange fee. Nah, lalu di sini ada total pembayaran. Nah, total pembayaran sini, nah di sini udah ada dengan fee-nya tadi ya. Jika teman-teman ingin membatalkan, teman-teman bisa batalkan. Lalu jika ingin konfirmasi, tinggal klik yang ini yang konfirmasi ya. Nah, teman-teman jika misalnya sudah memang dirasa benar, bisa klik konfirmasi dan order beli akan diterima seperti itu. Nah, order beli ini nantinya akan masuk ke akun teman-teman dan saham dari teman-teman berhasil dibeli seperti itu. Nah, oke, nah selanjutnya mungkin saya akan mereview aplikasi lain ya selain dari Bibit. Di sini saya mau mereview aplikasi dari coba saya ingin mereview dari aplikasi Ajaib. Oke. Nah, di sini ada website dari Ajaib sendiri ya. Untuk saham juga sama seperti Bibit. Kita coba login dulu. Oke, di sini udah masuk ke menu-menunya. Di sini ada saham teraktif juga ada banyak banget ya saham-saham di sini ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada top volume, lalu ada top gainer, lalu ada top loser. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini merupakan harga-harga saham-saham yang ada di Ajaib ini. Nah, di sini juga di atasnya ada untuk seperti saham BBRI, saham BBCA, Telkom, ada Goto dan lain-lain seperti itu. Nah, kita lihat di sini juga ada reksadana pilihan. Di sini ada untuk baru di Ajaib, lalu ada populer, lalu ada syariah dan juga ada harga yang harganya terjangkau seperti itu. Nah, mungkin kita coba beli yang Goto oh ya. Nah, kita lihat ketika kita sudah mengklik yang saham yang ingin kita beli di sini. Nah, untuk Goto ini teman-teman bisa lihat ini ada grafiknya untuk Goto ini. Nah, terus ini ada order book ada lot, bid dan juga S-nya. Ada juga di sini ada lot bid, ada ask juga lot. Terus juga ada open, ada close-nya. Terus pokoknya di sini ada order book dari saham dari Goto ataupun Gojek Tokopedia TBK ini. Nah, ini juga jika memang ingin beli, di sini teman-teman bisa beli dengan limit harga teman-teman yang ingin beli berapa dan juga lotnya berapa seperti itu. Nah, untuk periode pun ada hari dan juga ada sesi ya seperti itu. Nah, coba mungkin kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa masukin harga dari teman-teman yang mau dan juga lot dari teman-teman yang mau.
lot yang teman-teman ingin beli dan harga yang teman-teman ingin pasang. Nah, cuman di sini jika ingin membeli saham di Ajaib ini, teman-teman harus punya namanya buying power. Nah, karena buying power saya di sini masih nol, jadi saya tidak membeli saham. Nah, teman-teman bisa klik yang beli ini, lalu teman-teman nanti akan masuk ke halaman pembayaran, dan teman-teman bisa langsung membayar saham teman-teman, dan saham teman-teman akan masuk nantinya ke itu. Kita ambil contoh lain di BRI ini. Nah, di sini ada grafiknya ya. Untuk grafiknya seperti ini. Lalu di sini ada order book dan ada belinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk beli, kalau untuk jual seperti ini. Oke, mungkin kalau untuk perbedaan dari ajaib dan juga bibit ini, nah kalau di ajaib ini sepertinya kita bisa langsung membeli tanpa harus upgrade akun kita. Nah kalau di bibit sendiri itu kita harus upgrade akun dulu dari bibit biasa ke bibit plus. Nah untuk upgrade ini kita harus menghubungkan salah satu bank kita, bisa dengan Bank Jago dan juga Bank BCA. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman mau pilih investasi di Bibit, itu teman-teman harus upgrade akun teman-teman ke Bibit Plus dulu, seperti itu. Oke, nah mungkin untuk penjelasan saham ataupun contoh aplikasi dari saham seperti itu, saya cukupkan. Saya mohon maaf jika dari perkataan saya ada yang kurang berkenan dan dari perbuatan saya ada yang kurang berkenan juga selama pembuatan video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.